Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mustafa. Selamat siang Pak. Jadi hari ini kita lanjutkan ya Pak diskusi kita. Ya, kalau kemarin kita sudah melakukan kegiatan praobservasi, kemudian dilanjutkan kemarin kegiatan observasi di kelas. Ya, Pak. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi gimana nih kabarnya Pak Mustafa? Alhamdulillah kabar hari ini sehat Pak. Jadi berdasarkan hasil observasi kemarin atau kegiatan kita kemarin di kelas, ini bagaimana perasaan Pak Mustafa? Alhamdulillah setelah adanya observasi di kelas, saya senang karena pas saya masuk di kelas itu bisa dilihat oleh Bapak. Kemudian dengan adanya Bapak di dalam, saya lebih mempersiapkan lagi semuanya untuk masuk ke kelas. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses pembelajaran kemarin di kelas? Oke, pertama biasa pembukaan, kemudian anak-anak membaca doa. Setelah itu saya membagi kelompok anak-anak berdasarkan minat yang sudah dipetakan, dimulai dari diagnosa gaya belajar peserta didik. Kemudian saya turunkan tuh, ada visual, kinestetik sama audio. Saya turunkan peminatnya. Jadi saya membagi kelompok anak-anak berdasarkan gaya belajar di awal tadi. Oke. Menurut Pak Mustafa ini pembelajaran kemarin itu kira-kira sudah sesuai nggak atau masih ada yang perlu diperbaiki? Masih ada Pak. Masih ada ya. Karena yang pertama itu kan saya membuat diagnosa untuk melihat gaya belajar siswa. Ada 31 siswa di dalam kelas Pak, tapi yang mengisi 28 siswa. 28 siswa. Jadi 3 siswa itu kebetulan dari 3 itu 2 nggak hadir, cuma 1 yang hadir. Jadi saya membuat minat yang 1 orang itu tadi berdasarkan observasi saya sehari-hari, bukan melalui rubrik yang kemarin. Berarti secara garis besar sudah sesuai ya. Kalau pelaksanaan pembelajaran gimana Pak Mustafa? Sudah sesuai atau mungkin perlu diperbaiki? Sejauh ini sesuai Pak, cuman ada juga satu catatan, itu seperti media yang saya bawa. Nah, kan saya memakai torso organ tubuh manusia, ternyata torsonya itu tidak lengkap. Nah, jadi agak sulit untuk menjelaskan dari situ, tapi saya jelaskan juga dari video yang sudah ditampilkan. Seperti itu Pak. Okay. Kemudian kemarin kan sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya saya itu fokus pengamatan saya bagaimana Bapak melakukan pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan gaya belajar tadi yang Bapak petakan sudah. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi sendiri gimana Pak? Apakah sudah sesuai dengan Bapak harapkan? Alhamdulillah Pak, karena untuk LKPD-nya di tugas akhirnya itu saya membuat tugas yang berbeda bagi anak-anak. Misal saya buat minat mereka itu yang pertama di menggambar, yang kedua di menulis, yang ketiga di lagu, yang keempat di olahraga. Nah, jadi mereka membuat produk akhirnya sesuai dengan minat mereka itu tadi Pak. Dan kalau saya lihat mungkin di sini kendalanya manajemen waktu saya sih Pak, agak kurang manajemen waktu, sehingga ada kelompok yang belum tuntas tugas akhirnya, tapi saya lihat prosesnya udah bagus. Jadi orang ini udah misalnya menggambar, udah cukup bagus, tinggal dikasih keterangan aja, nah kayak gitu. Kemudian ada yang buat peta konsep, udah digambar, udah dibuat semuanya, tinggal diwarnai mungkin. Nah, kalau yang lagu, orangnya selesai dan sudah tampil dan sempat presentasi. Berarti dari pembelajaran kemarin untuk penerapan pembelajaran diferensiasinya sudah sesuai gitu ya. Berarti sudah sesuai dengan harapan, cuman yang menjadi kendala itu pada manajemen waktu ya. Iya Pak. Mungkin baru pertama mungkin Bapak melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Iya betul Pak. Jadi ada nggak Pak hambatan lain selain tadi masalah manajemen waktu atau lainnya mungkin ada? Ya, tadi Pak, mungkin media yang saya pakai Pak itu kurang mendukung karena organ-organnya itu udah berhilangan. Jadi sebenarnya kalau udah dari video udah kita
tanyakan, udah kita buka tanya jawab dari video. Kalau bisa saya jelaskan dari media itu sebenarnya lebih bagus. Dari awal udah apa ya? Karena kan Siapkan media, cuman nggak tahu kalau banyak organ yang hilang ya. betul, karena kan Patung ya media tadi. patung ya, torso tubuh manusia. Karena Pak kan gaya belajar itu kan 3 yang tadi dikatakan. Audio sama visual itu saya buat melalui video yang ditayangkan. Karena kinestetiknya itu tadi dari torso manusia tadi Pak. Ya. Jadi kalau misalnya torso itu lengkap dan bisa saya ambil organnya, jadi saya bisa panggil anak-anak yang kinestetik ini tadi. Otak-atik tadi ya. Otak-atik itu tadi Pak. Seharusnya bisa lebih baik makanya kalau itu ada ya. Iya Pak. Baik, tadi ada 2 kendala berarti Pak ya. Yang pertama masalah manajemen waktu. Iya. Kemudian yang kedua itu masalah media yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Iya Pak. Baik, untuk pembelajaran kedepannya nih Pak, untuk pembelajaran kedepannya kira-kira bagaimana solusi yang bisa Pak Mus persiapkan untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Oke, kalau dari manajemen waktu, berarti saya harus lebih disiplin lagi Pak. Kemudian belajar gimana manajemen waktu yang baik di dalam kelas. Kemudian kalau untuk media, kalau memang torso tubuh manusia tadi kurang, saya mungkin akan cari media yang lain Pak. Media yang mungkin senada sama itu. Itu aja sih Pak. Kemudian Pak Mustafa ini kalau diukur nih dalam skala ya, dalam skala 1 sampai dengan 10, tentang kepuasan Bapak dalam melakukan pembelajaran kemarin ini berada di skala berapa nih Pak? Saya rasa mungkin 8 dari 10 Pak. 8 dari 10 ya? 8 dari 10. Ini alasannya apa Pak? Ya balik lagi ke tadi, media sama manajemen waktu sih Pak. Karena itu ya, mungkin kalau itu bisa dihilangkan hambatannya mungkin bisa 10 ya Pak. Insyaallah 10 Pak. Kemudian Pak Mustafa, dari diskusi kita nih pada hari ini, kira-kira rencana tidak lanjut Bapak ini apa nih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya? Oke, kan saya kemarin itu memetakan gaya belajar siswa dan kita sudah menetapkan hasil. Untuk kedepannya mungkin saya ingin diferensiasi dari hal yang lain Pak. Misalnya contohnya itu dari kecerdasan. Kalau Siapa belajarnya? Ya, kalau kecerdasan itu Pak, yang pernah saya baca, dia ada 8 intelijensi, ada 8 kecerdasan. Jadi kalau memungkinkan ke depannya bisa dipetakan tuh kecerdasan anak-anak yang itu tadi. Ke-8 itu ya? Ke-8 itu. Kalau gaya belajar tadi kan hanya 3, ini ada 8. Berarti Pak Mustafa ingin mengakomodir semua kecerdasan anak-anak tadi ya? Iya Pak. Ada lagi yang mungkin ingin Pak Mustafa sampaikan? Mungkin ini sebagai pengalaman titik tumbuh mungkin Pak bagi saya, karena selama ini mungkin saya masuk ke dalam kelas itu mengajarnya ya monoton, jadi saya itu kayak kasih pembelajaran ya udah, saya pikir anak-anak tuh semua sama, ternyata setelah dikasih kuesioner itu beda-beda Pak. Mungkin selama ini saya anggap ini pembelajaran yang bagus tuh yang seperti ini, tapi pasti ada beberapa anak yang nggak dapat karena dia belajar beda. Seperti itu Pak. Dengan adanya observasi kayak ini membuka pemahaman saya, ternyata gaya belajar tuh Penting ya? sangat penting Pak. Sama-sama kita perhatikan ya. Iya Pak. Ya, baik Pak Mustafa. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini itu juga akan menjadi pengalaman saya juga. Dan mungkin kedepannya kita bisa sama-sama sharing ya, terus berdiskusi, berkolaborasi untuk sama-sama kita nanti bisa mengembangkan diri ya, sehingga bisa kedepannya proses pembelajaran yang kita lakukan baik Pak Mustafa lakukan maupun saya lakukan bisa meningkat ya Pak Mustafa. Iya Pak. Dan nanti juga kita bisa mungkin hari ini saya yang mengamati Pak Mustafa melakukan pembelajaran, mungkin kedepannya juga bisa minta pertolongan Pak Mustafa mengamati apa yang saya lakukan Pak ya. Jadi mungkin untuk kegiatan pasca observasi kita pada hari ini Pak Mustafa mungkin sudah selesai. Berarti semua kegiatan, rangkaian kegiatan ini sudah kita lakukan semua, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi kita. Baik, terima kasih Pak Mustafa.
misalnya